Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza wa kama amarona ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberuntungan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba selain ketika dia diberikan kesempatan dan peluang untuk bisa menyembah Allah dengan cara yang terbaik dan di waktu yang terbaik. Dan orang-orang yang beruntung itu tidak lain adalah insya Allah kita semua yang hari ini diberikan hidangan lezat ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan sampai hari yang ke-16. Maka mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang mampu mensyukuri kenikmatan agung bisa beribadah, menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat-sangat mahal, sangat berharga di bulan Ramadan tahun ini. Apalagi kita belum bisa menjamin, tidak bisa menjamin kita bisa menikmati ibadah yang sama di tahun yang akan datang. Nah, sebagai bentuk dari rasa syukur kita akan kenikmatan agung ini, diantaranya adalah ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan ibadah ini bukan cuma sekedar untuk dilaksanakan dan dijalanin. Karena kalau cuma sekedar puasa, semua juga bisa puasa. Kalau cuma sekedar taraweh, semua juga menjalankan taraweh. Tapi siapakah orang-orang yang betul-betul bisa meraih hasil yang terbaik, hasil yang paling optimal dari ibadah Ramadan ini? Itulah orang-orang yang betul-betul mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara cara untuk bisa mensyukuri kenikmatan agung Ramadan ini dengan berusaha mengoptimalkan adalah dengan berusaha meraih keutamaan yang paling besar di bulan Ramadan ini. Bukan hanya keutamaan berupa pahalanya, tapi berupa makna-makna dan nilai-nilai agung yang kita butuhkan di dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai sebuah analogi dalam urusan dunia, ya, dimanapun kita melakukan aktivitas kehidupan, kita selalu biasanya ingin melakukan dan mendapatkan yang terbaik. Ya, kalau di dunia pendidikan seperti Munzalan ini, semuanya pasti sama-sama belajar, sama-sama jadi santri, tapi ingin jadi santri yang terbaik. Ketika ada orang yang terjun dalam dunia bisnis, sama-sama punya bisnis, kalau bisa bisnisnya yang terbaik. Berlomba-lomba, semangat untuk bisa menjadi yang terbaik itu sudah biasa kita lakukan untuk urusan dunia. Bahkan untuk urusan-urusan yang tidak hakiki, tidak bernilai, kurang bernilai maksud saya, pengen punya sesuatu yang terbaik. Sama-sama tinggal di Depok, sama-sama punya rumah, tapi pengen punya rumah yang lebih baik, kalau bisa yang lebih luas,
yang lebih bagus. Sama-sama punya handphone, kalau bisa punya handphone yang lebih baik, yang lebih tinggi nilai speknya dan seterusnya. Ya. Dorongan untuk bisa mendapatkan yang terbaik itu memang sudah ada dalam diri kita manusia. Nah, hanya saja persoalannya adalah apakah dorongan untuk bisa mendapatkan dan menjadi yang terbaik itu juga kita terapkan dalam urusan yang lebih tinggi dari urusan dunia, yaitu urusan ibadah, urusan ketaatan. Pertanyaannya adalah, kalau kita sekarang sedang sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya, pernahkah terpikir di antara kita, dalam benak kita, bagaimana saya menjalankan ibadah Ramadan ini menjadi yang lebih baik di antara yang lain? Jadi kadang-kadang kita nggak jalan ibadah puasa, udah jalan-jalan aja, puasa-puasa aja, sahur-sahur, tapi belum punya dorongan yang kuat untuk berusaha bagaimana di antara orang-orang yang juga sama-sama puasa bisa menjadi yang lebih baik, bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tuntunannya. Yang mungkin terus terang ini mohon maaf nampaknya belum banyak. Survei kecil-kecilan saya nampaknya jarang, kalaupun ada mungkin sangat jarang ada dai-dai yang mengupas tentang tuntunan Rasulullah SAW tentang bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini berusaha menjadi yang terbaik, yang selalu dikumandangkan dalam kultum-kultum tausiah, keutamaan-keutamaan Ramadan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menjadi yang paling utama dalam ibadah Ramadan ini? Rahasianya ternyata sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, cuma ini belum populer, belum banyak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sahal bin Mu'adz. Kalau ada yang sudah pernah mendengar atau pernah mengikuti kajiannya, selamat, ini makin kuat. Tapi bagi yang belum, kita syukuri. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul jihadi ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajro, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang sama-sama berperang di jalan Allah, sama-sama berjihad, siapakah di antara mereka yang akan mendapatkan pahala paling besar, pahala paling banyak? Apa jawaban beliau? Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikro, yaitu orang yang paling banyak zikirnya. Dan kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya, fa ayyus shaimun, dan siapa di antara orang yang sama-sama melaksanakan ibadah puasa, a'zamu ajro, yang akan mendapatkan pahala paling banyak, pahala paling besar? Dan beliau lagi-lagi menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala zikro, orang yang paling banyak zikirnya. Begitu juga ya, sahabat tersebut bertanya untuk amalan-amalan ketaatan yang lain, ya, yaitu sholat, yaitu zakat, ya. Nah, kemudian saking luar biasanya penjelasan Rasulullah SAW itu, dalam hadis tersebut disebutkan Abu Bakar berkomentar, ngomong sama Umar bin Khattab, ya, zahabadz zakirun, ya, luar biasa, ya Aba Hafsin, zahabadz zakiruna bikulli khair, orang-orang yang banyak berzikirnya itu membawa semua kebaikan. Jadi rahasia untuk kita bisa menjadi orang yang terbaik dalam ibadah Ramadan ini ternyata adalah sejauh mana kita berusaha menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Sebuah pekerjaan yang sangat ringan tapi pahalanya dahsyat. Buat santri sudah pernah mengkaji ilmu ini, harusnya jauh lebih termotivasi lagi untuk mengamalkan ilmu ini, yaitu menjadikan hari-hari kita tidak pernah kurang zikirnya. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, kita bukan hanya diperintahkan untuk berzikir, tapi apa? Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Di ayat yang lain yang juga suka dikumandangkan di hari Jumat adalah apa? Surat Al-Jumu'ah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Ada satu lagi di dalam surat Al-Ahzab juga Allah menyebutkan betapa dahsyatnya zikrullah ini dengan kalimat wadzakirinallaha katsira, zikir yang banyak. Para ulama mengatakan saking dahsyatnya zikrullah ini, ya, hampir tidak ditemukan atau belum ditemukan ayat-ayat atau dalil yang menjelaskan tentang perintah ibadah itu dengan keterangan yang khusus, yaitu dengan keterangan sebanyak-banyaknya. Pernahkah kita dengar ada perintah sholat dengan sholat yang sebanyak-banyaknya? Ada. Perintah sholat adalah dengan khusyuk gitu kan. Wa qumu lillahi qanitin. Zakat juga gitu. Kita hampir nggak pernah dengar ada ayat atau hadis yang menyuruh kita berzakat dengan sebanyak-banyaknya. Malah dibatasi kan, 2,5%. Apalagi haji nggak pernah kita dengar ada perintah berhaji dengan sebanyak-banyaknya. Tapi zikrullah, sampai berkali-kali Allah memerintahkan kita dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya. Nah, sama-sama nih mumpung hari Jumat di bulan Ramadan kita berintrospeksi, karena ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia terampil untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Siapakah di antara kita yang sampai hari ke-16 Ramadan ini sudah menjadi orang-orang yang zikirnya luar biasa banyak? Ya, tentu saja makna zikrullah ini secara umum adalah semua bentuk ketaatan, tapi yang kita ingin tekankan dulu adalah makna zikir secara khusus, yaitu ketika kita selalu menyebut dan mengingat Allah secara sekaligus bersamaan antara mulut lisan kita dengan pikiran kita dengan hati kita. Termasuk yang disebut dengan zikrullah itu juga adalah membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu adalah zikir. Nah, mari sama-sama kita evaluasi hari ini aja deh, nggak usah yang kemarin. Hari ini kira-kira kita zikirnya udah banyak belum? Yang paling gampang, yang paling deket ya, siapa di antara kita yang tadi ketika masuk masjid sini melangkahkan kaki pertama membaca doa masuk masjid, baik yang dari luar maupun yang dari asrama kalau santri? Kalau belum, iya kok saya lalai ya. Siapa yang ketika berangkat dari rumah baca doa menuju masjid? Ketika di rumah tadi, keluar rumah baca doa, keluar rumah ada doanya, ada zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ketika di rumah, sebelum keluar rumah, mandi, pastikan, coba ingat-ingat, tadi baca doa masuk kamar mandi gak? Keluar kamar mandi baca doa gak? Terus ketika ganti baju buat sholat sekarang nih, baju yang dipakai, apakah doa, baju ini dipakai dengan baca doanya? Doa pakai baju. Kalau yang datang ke sini naik kendaraan, apakah naik kendaraannya baca doa naik kendaraan? Atau bahkan yang paling dekat lagi adalah tadi ketika azan berkumandang, apakah kita baca zikirnya? Zikir ketika azan berkumandang, yaitu apa? Menjawab panggilan azan itu dengan mengulang bacaan yang dibacakan oleh muazin. Banyak di antara kita yang mulutnya itu belum terbiasa, berat banget untuk zikir. Diam aja. Lisan kita ini belum terbiasa dengan lezatnya zikrullah. Padahal ini adalah rahasia keberhasilan ibadah Ramadan kita. Kita akan mendapatkan pahala yang paling besar, a'adzamu ajro, adalah kalau kita banyak berzikir. Kenapa nggak banyak zikirnya? Ya kan belum hafal. Ya itulah masalahnya. Kita belum sungguh-sungguh menyediakan waktu secara khusus untuk menghafal bacaan zikir-zikir sehari-hari. Kita sibuk dengan urusan dunia. Boleh jadi urusan dunia itu akan jadi pahala juga. Cuma ingat. Nah, Rasulullah SAW memberikan peringatan, wanti-wanti. Ketika kita lalai dari zikrullah, beliau mengingatkan dalam salah satu hadis dari At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Inna dunya mal'unah," sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga semua yang ada di dunia. Apa? Harta kita, rumah, kendaraan, bisnis, baju kita juga bisa jadi laknat nih. Kecuali apa? Kalau nggak mau terlaknat semua urusan dunia kita, apa kata Rasulullah SAW? Illa zikrullah wa mawala. Kecuali zikrullah dan segala sesuatu yang diiringi dengan zikir. Ya. Buat apa punya rumah mewah tapi dilaknat, nggak berkah? Buat apa punya kendaraan bagus? Buat apa punya pekerjaan? Buat apa punya bisnis keren kalau tidak diiringi dengan zikrullah? Nah, zikrullah inilah yang kemudian ya
Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ukuran, ya, ukuran kita itu mendapatkan kemuliaan dan keselamatan atau tidak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan sebenarnya adalah diberikan julukan ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ciri-cirinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Ini kan 3 aktivitas. Manusia itu 3 aktivitas, cuma 3 ini. Representasi dari seluruh kegiatan manusia adalah kalau nggak berdiri, duduk, kalau nggak berbaring, itu aja. Artinya apa? Di seluruh aktivitas hidup manusia 24 jam dia betul-betul harusnya berzikir. Keutamaannya sangat banyak, dahsyat. Nah, di antara keutamaan yang paling dahsyat adalah orang-orang yang berzikir itu akan diberikan balasan. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah bersolawat buat orang yang banyak berzikir. Bersolawat keren. Kita mungkin selama ini menyangkanya salawat buat Rasulullah SAW. Tidak, buat orang biasa seperti kita. Kalau kita banyak berzikirnya, zikron katsiro, itu membuat Allah senang. Iyalah, nama Allah disebut, senang. Dan tidak cukup, saking senangnya Allah menyuruh malaikat juga untuk berselawat buat orang yang banyak berzikir. Wow, nggak tanggung-tanggung. Malaikat disuruh berselawat buat orang yang banyak berzikir, mendoakan. Dan kemudian dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan kemudian juga apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Allah semakin memberikan kasih sayang kepada orang yang banyak berzikir. Diberikan rahmat, kasih sayang, kemudahan. Dan puncaknya adalah, wah ini kerennya nih. Kerennya dan hebatnya banyak berzikir itu adalah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Dan salam sambutan meriah yang diberikan kepada mereka adalah mereka akan masuk surga. Kedua, di surga akan diizinkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yalqaunahu, salam disambut dengan meriah di surga. Wa a'adda lahum ajran karima. Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang sangat mulia. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk menunda-nunda menjalankan satu proyek besar dalam hidup kita, yaitu apa? Proyek zikrullah. Meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 level kalau kita betul-betul mau menjalankan proyek zikrullah dalam hidup kita. Yang pertama levelnya adalah dari segi kuantitas, jumlah, berapa banyak kita punya hafalan zikir. Jangan sampai berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun bacaan doa kita itu aja, nggak nambah-nambah, nggak ningkat-ningkat. Ya. Terutama bacaan-bacaan zikir, sholat juga zikir kan. Dari puluhan tahun yang lalu kita cuma baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu terus nggak ningkat-ningkat kuantitasnya. Padahal Rasulullah SAW lebih dari 10 bacaan sujud dan ruku.
Apakah kita sudah punya peningkatan kualitas hafalan dalam zikir? Dan itu kita pakai. Kalau subhana rabbiyal a'la kita baca pada saat sholat wajib misalnya. Kalau sholat sunnahnya, sholat tahajud, baca bacaan ruku dan sujud yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli misalnya. Kalau kita belum hafal berarti kita belum meningkat, belum menjadi orang yang banyak berzikir. Ya. Level yang kedua adalah dari segi intensitas. Seberapa sering, seberapa habit kita baca zikir-zikir itu. Yang utama bukan hanya zikir-zikir harian, yang kebiasaan harian. Zikir pagi, zikir sore aja, itu dahsyat banget isinya. Kalau ada di antara kita yang belum terbiasa baca zikir, kalau yang di pesantren ya wajar lah, memang ada programnya kan. Tapi yang di luar, yang sambil kerja, sambil dagang, sambil bisnis, itu lebih dahsyat pahalanya kalau bisa menjaga, mendawamkan istiqomah kebiasaan membaca zikir pagi, zikir petang. Kalau belum hafal nggak apa-apa, baca aja, baca. Kalau nggak bisa baca juga, dengerin. Yang lagi naik mobil setel, ya di YouTube banyak zikir pagi, zikir petang, sambil dengerin. Level ketiga setelah kuantitas, intensitas, yang ketiga adalah apa? Kualitas. Sejauh mana kita memahami makna dari zikir-zikir itu. Tadaburi kalimat demi kalimat dalam doa-doa dan zikir itu. Doa juga termasuk zikir ya. Dan rasakan keajaiban ketika kita mendapatkan ketenangan. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu baru betul-betul bisa memberikan ketenangan kalau kita paham maknanya, kalau kita bisa rasakan sentuhannya. Yaitu apa? Seperti kata Al-Quran, wajilat qulubuhum, yaitu memberikan getaran di hati. Dari ayat itu aja di surat Al-Anfal kita tuh boleh jadi belum termasuk orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Innamal mu'minun, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika berzikir itu hatinya bergetar, sentuh, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, bergantung kepada Allah. Itu zikrullah. Dan yang keempat, level tertinggi adalah dari segi efektivitas. Seberapa jauh zikir itu mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita. Zikrullah itu membuat kita menjadi seorang yang makin jujur, makin rajin, menghindari kemalasan, menghindari kemubaziran. Ada banyak orang yang hobinya zikir bahkan sampai ribuan kali, tapi habis zikir apa? Melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa? Merokok. Nggak ngepek gitu loh, nggak connect. Sesuatu yang dibenci, katanya zikir kan untuk mendapatkan cinta Allah, tapi melakukan sesuatu yang dibenci Allah, melakukan kemubaziran, melakukan sesuatu yang menjadi temannya setan, melakukan kemudorotan, membuang-buang uang, merusak paru-paru. Banyak orang yang zikirnya keren tapi korupsi. Banyak orang yang zikirnya banyak, bacaan hafal Qur'annya banyak, tapi nggak berbakti sama orang tua, tapi hubungan sosialnya buruk, tapi suka gibah. Zikir yang paling tinggi adalah ketika 1, 2, 3, puncaknya yang keempat adalah mempengaruhi kehidupan kita, akhlak kita, perilaku kita, cara bicara kita. Ya, mudah-mudahan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini kita terus dibimbing oleh Allah untuk bisa berusaha meningkatkan kualitas kehidupan kita. Biar kita pulang nanti tuh bahagia, senang, disambut oleh Allah karena kita adalah orang-orang yang berzikir dalam arti yang sebenarnya. Dan kita mampu untuk melawan godaan hawa nafsu di akhir zaman ini, ya. Untuk buka medsos, scrollin medsos, nonton YouTube, apa segala macam itu kita bisa berjam-jam tuh, nggak kerasa tuh. Astagfirullahaladzim fitnahnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu hidayah buat saya terutama dan buat kita semua. Ada sisa-sisa Ramadan yang Allah berikan kepada kita optimalkan dengan menjalankan proyek apa tadi? Zikrullah. Dari segi kuantitasnya, intensitasnya, kemudian kualitasnya dan efektivitasnya. Dan karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.